Jadilah alat berkat Tuhan, bahkan di tengah pergumulan. Sebab Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Dia tahu kekuatan kita. Biar orang dapat lihat gagah, Tuhan tahu sampai di dalam bahwa orang sedang menghadapi apa. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tangannya menopang, kuasanya menguatkan, penghiburannya menguatkan kita. Allah mengasihi kita. Datang pada Tuhan dan jadilah kuat. Dalam persekutuan Pria Kaum Bapa Jemaat Immanuel Maumbi malam hari ini, mari kita membaca Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38, bagian Alkitab yang kita renungkan di sepanjang minggu ini bagi seluruh warga Gemim. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan itu. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian bagian Alkitab untuk kita renungkan malam ini. Ada sebuah ungkapan bijak seperti ini, katanya, kesempatan tidak datang dua kali. Orang memegang ungkapan ini sebab itu setiap kali ada kesempatan, orang pasti berusaha untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Yang kita mengerti tentang kesempatan adalah peluang, jalan, ruang, pintu yang terbuka bagi kita untuk melaksanakan rencana, mengerjakan yang diharapkan, bahkan peluang untuk mengusahakan yang dicita-citakan. Kalau demikian, apakah kesulitan, pergumulan, penderitaan termasuk dalam kategori kesempatan? Sebagai orang biasa, manusia orang akan pasti bilang, nyanda, tidak. Penderitaan bukanlah kesempatan. Kalau kita menyaksikan kondisi kita saat ini yang sedang bergumul karena wabah COVID-19, maka kita akan berkata ini pergumulan, bukan kesempatan. Karena bapak-bapak pasti harus bekerja ekstra. Kalau dulu biasa dapat 10 satu hari, sekarang pasti berkurang. Bahkan saya tahu ada bapak-bapak yang mengalami dampak luar biasa karena dirumahkan. Ada banyak hal yang menjadi susah karena wabah yang sedang kita alami bersama. Tapi bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini sebagai orang percaya kita perlu menggeser sedikit sudut pandang kita. Kita perlu menggeser sedikit cara berpikir kita. Kita perlu memandang keadaan yang kita alami sekarang ini dari sudut pandang iman. Sehingga kita akan melihat bahwa ini pun sebuah kesempatan. Kesempatan dari sudut pandang Allah. Bahwa keadaan-keadaan bergumul, keadaan-keadaan yang sulit, yang penuh dengan penderitaan adalah kesempatan yang banyak kali kesempatan dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan hal-hal luar biasa yang di luar akal pikiran kita, dikerjakan Tuhan bagi kita. Paulus berkata demikian, justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika aku lemah, kuasa Tuhan turun menaungi aku. Karena itu malam hari ini firman Tuhan mengajak bapak-bapak sekalian untuk selalu memandang setiap keadaan hidup. Termasuk ketika kita tertekan karena pergumulan-pergumulan. Kita perlu memandang hidup ini dengan iman. Bahwa justru dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memandang dengan iman, menolong kita untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup dengan tidak pernah putus asa, dengan tidak pernah kehilangan harapan. Memandang dengan iman justru membawa kita kuat untuk menjalani hidup bahkan di tengah tekanan-tekanan yang berat. Mungkin bapak-bapak akan bertanya, apa untungnya kita harus memandang hidup ini dengan iman? Apa untungnya kita melihat pergumulan, persoalan dan tekanan hidup dengan iman? Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Ketika kita memandang dengan iman, kita sedang memandang Tuhan yang penuh belas kasih itu. Ketika kita memandang segala sesuatu dengan keyakinan pada Allah, kita sedang memandang Tuhan yang mau mati untuk menyelamatkan kita. Kita sedang memandang Allah yang membuka tangannya untuk menyambut kita saat kita penuh pergumulan dan tekanan. Kita sedang memandang Tuhan. Sebab itu Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagi kita orang-orang yang percaya pada Tuhan adalah sebuah kebodohan ketika kita tidak mau memandang Tuhan di tengah situasi sulit ini. Mari belajar dari kisah tentang Tuhan Yesus yang berbelas kasihan pada orang banyak yang kita baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-38. Di sini Matius menceritakan Yesus berkeliling dari desa ke kota. Dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dalam perjalanan ini tentu Tuhan Yesus berjumpa bapak-bapak yang sedang dalam keadaan kelimpahan. Tapi dia juga pasti berjumpa dengan bapak-bapak yang sedang tertekan dan kesusahan. Dalam perjalanan ini pasti Tuhan Yesus melihat suami-suami yang kaya tapi kesakitan. Dia juga pasti berjumpa dengan suami-suami yang dalam keadaan miskin dan sedang dalam banyak pergumulan. Dia berjumpa banyak orang. Dia berjumpa laki-laki dan perempuan. Dan Alkitab mencatat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia melenyapkan kesakitan dan kelemahan mereka. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah tentang Tuhan Yesus ini diceritakan kembali oleh penulis Injil Matius kepada jemaat di sekitar tahun 60 Masehi. Kepada jemaat yang berlatar belakang, mayoritas berlatar belakang Yahudi. Orang-orang yang selalu menganggap diri istimewa sebab mereka keturunan Abraham. Tetapi juga sebagian dari mereka adalah orang-orang yang bukan berlatar belakang Yahudi. Sehingga muncul gesekan dalam kehidupan bergereja. Yang berlatar belakang Yahudi menganggap diri istimewa dan pantas. Memandang rendah yang bukan bergolongan Yahudi. Sementara orang-orang yang bukan golongan Yahudi, mereka kebimbangan, bingung, tertekan. Selain itu, jemaat Tuhan juga bergumul dengan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam situasi yang demikian, tulisan ini, pesan firman ini menguatkan jemaat untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan mendengar semua doa. Alkitab menegaskan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Sebab Allah mendengar semua doa orang yang mau hidup di dalam Dia. Bukan orang kaya, bukan orang gagah, bukan orang pintar, bukan orang hebat, tapi orang yang mau hidup dalam kebenaran. Tuhan mendengar semua doa kita. Tuhan mengasihi semua orang dari setiap latar belakang. Sebab itu semua orang boleh datang pada Tuhan. Bahwa Allah sanggup melenyapkan sakit dan kelemahan. Dan Allah pasti mampu melakukan mujizat melampaui yang dapat kita pikirkan. Pesan ini juga berlaku bagi kita semua, jemaat Tuhan, bapak-bapak yang sedang beribadah. Kita semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Allah menunggu kita untuk selalu datang padanya. Kalau orang susah, tertekan, banyak pergumulan, banyak pikiran, datang pada Tuhan. Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan iman mendatangkan mujizat dalam hidup. Allah mampu menjawab doa, melenyapkan kelemahan, bahkan menyembuhkan kesakitan. Datang saja pada Tuhan. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah orang mesti lemah, tidak berdaya, kesakitan, baru Tuhan mau perhatikan? Bagaimana dengan bapak-bapak yang kuat, bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan? Untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, kita tidak perlu menjadi orang sakit, menjadi orang tidak berdaya, menjadi orang yang lemah. Tidak perlu, harus jadi kuat. Makanya bahkan ketika orang sedang sakit, sedang lemah, sedang bergumul, datang pada Tuhan dan jadilah kuat. Jangan mengeluh, tapi bersyukur. Karena mengeluh menekan dan menambah beban hidup. Bahkan dalam pergumulan hidup paling berat, kalau orang punya hati yang tahu bersyukur, Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadilah kuat, jadilah alat berkat Tuhan.
bahkan di tengah pergumulan. Sebab Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Dia tahu kekuatan kita. Biar orang dapat lihat gagah, Tuhan tahu sampai di dalam bahwa orang sedang menghadapi apa. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tangannya menopang, kuasanya menguatkan, penghiburannya menguatkan kita. Allah mengasihi kita. Datang pada Tuhan dan jadilah kuat. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin orang pikir-pikir, kalau orang kuat, kong di mana dang Tuhan? Di situ Tuhan. Justru ketika kita bisa kuat, di sana Tuhan hadir. Ketika kita bertahan di masa-masa sulit, itu bukti bahwa Tuhan ada bagi kita. Kekuatan kita tidak berasal dari diri kita. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengapa kita harus jadi kuat? Supaya kita bisa dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain yang sedang dalam kelemahan. Mengapa kita perlu menjadi kuat? Supaya kita dipakai Tuhan dan melalui kita Allah membagi kasih-Nya bagi orang lain. Tentu dimulai dari keluarga kita. Kalau bapak-bapak lemah, pemimpin dalam keluarga lemah, bagaimana mungkin Allah akan menggunakan bapak-bapak untuk menopang keluarga? Bapak-bapak harus menjadi kuat, harus menjadi orang yang mengimani Allah dan tetap tegar menjalani hidup. Supaya lewat tangan bapak-bapak yang bekerja, mencari nafkah, yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sana tangan Tuhan bekerja untuk memberi makan seisi keluarga, bahkan untuk menyediakan masa depan bagi anak cucu. Supaya lewat semua yang bapak-bapak kerjakan, di sana tangan Tuhan bekerja untuk membawa keluarga bertahan melewati masa-masa sulit sekarang ini. Bapak-bapak harus tetap menjadi kuat, menjadi orang yang mengimani Allah, supaya lewat apa yang bapak-bapak kerjakan, bahkan lewat pelayanan pria Bapak Jemaat Immanuel Maumbi, tangan Tuhan bekerja untuk menopang pelayanan gereja. Ada orang bertanya, kalau keadaan sedang susah, cari makan so susah, apa perlu orang memberi persembahan? Sebagai hamba Tuhan saya ingin mengatakan seperti demikian bapak-bapak. Memberi persembahan bukan membayar Tuhan, bukan. Memberi persembahan bukan membayar gereja, bukan. Memberi persembahan adalah hubungan pribadi antara kita dengan Allah. Memberi persembahan adalah tanda terima kasih pada Tuhan. Kalau orang kasih persembahan lewat gereja, orang sedang mengatakan terima kasih Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau memberi persembahan, apakah karena keadaan sedang sulit, orang boleh mau bilang begini, Tuhan kita hanya tidak mau berterima kasih dulu sekarang, karena kita sementara susah. Apakah pantas kita mengatakan itu? Apakah boleh orang bilang Pak Tuhan, Tuhan kita hanya tidak mau bilang terima kasih, karena sekarang kita sedang bergumul, sedang banyak beban hidup. Bukankah saat keadaan-keadaan hidup sedang sulit pun, Tuhan tetap memberi bagi kita. Tuhan tetap memberkati kita. Dia tetap menguatkan kita. Kalau orang masih bisa hidup, beribadah, bekerja, melakukan aktivitas kita, Tuhan memberi nafas di sana. Apakah pantas kita tidak berterima kasih pada Tuhan? Maka kita harus jadi kuat, supaya lewat kita tangan Tuhan bekerja untuk menopang pelayanan gerejanya. Dan kita menjadi alat berkat Tuhan. Bapak-bapak harus jadi kuat, supaya lewat bapak-bapak tangan Tuhan bekerja untuk menopang kehidupan bermasyarakat, bergereja, berbangsa, bernegara. Karena Tuhan memanggil kita dalam setiap talenta, ada peran yang Tuhan kasih. Bapak-bapak yang bekerja jadi tukang ojek, jadi sopir, pegawai negeri, swasta, bahkan ada yang Tuhan pilih untuk duduk di pemerintahan, di bagian legislatif, semua yang Tuhan kasih. Bapak-bapak harus menjadi alat Tuhan untuk memberkati banyak orang. Tentu dimulai dari keluarga masing-masing. Maka biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan bapak-bapak dan semua kita yang beribadah bahwa tangan Tuhan terbuka bagi kita. Kalau orang bergumul, kalau orang sedang kesakitan, kalau orang sedang kesusahan, datang pada Tuhan. Pandang ini dengan iman, bahwa Allah akan menggunakan kesempatan-kesempatan bergumul untuk melakukan hal-hal hebat di hidup kita. Dan mari jadilah kuat, buat hidup kita jadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah malam hari ini. Amin.